Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Rizky Pratama, NIM 190631642105 dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Offering B, Universitas Negeri Malang, angkatan tahun 2019. Saya di sini akan menjelaskan tentang latihan kardiorespiratori untuk memenuhi mata kuliah metode latihan fisik yang diampu oleh Bapak Nur Riyad Fadli. Latihan kardiorespiratori endurance atau daya tahan adalah keadaan atau kondisi tubuh yang mampu untuk bekerja dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan setelah melakukan pekerjaan tersebut, dan kita masih bisa memiliki tenaga cadangan untuk melakukan kegiatan yang biasanya kita lakukan di setiap harinya. Kardiorespiratori adalah hal yang terjadi pada gabungan kardiovaskuler dan respirasi. Kardiovaskuler sendiri memiliki pengertian yang berhubungan dengan denyut jantung dan denyut nadi. Denyut jantung adalah denyut jantung didasarkan pada jumlah kontraksi ventrikel atau bilik bawah jantung. Hal ini terjadi pada jumlah jantung atau jumlah denyutan jantung per satuan waktu, biasanya terjadi pada per menit. Sedangkan denyut nadi adalah denyutan arteri dari pembuluh darah atau gelombang darah yang mengalir dalam pembuluh darah sebagai akibat dari denyutan jantung. Respirasi sendiri memiliki pengertian yang berarti pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Peran penting kardiovaskuler dalam mempertahankan homeostatis tergantung pada kontinu dan kontrol pergerakan darah. Sistem energi tubuh manusia. Sistem energi anaerobik. Sistem tubuh anaerobik adalah sistem energi tubuh penyediaan energi untuk mewujudkan gerak, mewujudkan pada kebutuhan O2 tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh tubuh. Hal ini menyebabkan mendorong tubuh melakukan gerak maksimal sampai waktu tertentu, sehingga paru-paru tidak mampu untuk memasukkan O2 ke otot, dan hal ini dimanfaatkan untuk mempromosikan kecepatan, kekuatan, dan membangun massa otot. Berdasarkan mekanisme kerja anaerobik, itu terdapat dua bagian. Yang pertama dinamakan anaerobik alaktasid, dan yang kedua adalah anaerobik laktasid. Sistem anaerobik alaktasid sendiri memiliki tujuan untuk mewujudkan gerak dengan waktu yang singkat dan tidak menghasilkan asam laktat. Adapun kondisi fisik anaerobik alaktasid mencakup beberapa komponen. Yang pertama kecepatan, yang kedua kelincahan, yang ketiga kekuatan maksimum, dan yang keempat adalah daya ledak. Sedangkan sistem anaerobik laktasid memiliki pengertian yang berarti penyediaan energi mewujudkan gerak tergantung pada O2 dan otot sebagai sistem kerja primer. Semakin tinggi kemampuan fungsi dari sistem kerja jantung dan pembuluh darah serta pernapasan, maka semakin mampu bertahan untuk menampilkan kerja pada otot, tulang, dan persendian.
manfaat dan tujuan. Salah satu fungsi jantung sendiri yaitu sebagai alat transportasi yang membawa gas, oksigen, dan karbon dioksida. Dalam fungsinya sendiri sebagai pembawa gas, fungsi ini tidak lepas dari fungsi paru-paru pula, sehingga kedua alat ini tersebut susah untuk dipisahkan sebagai kesatuan fungsi yang lebih sering disebut dengan kardiorespirasi. Dampaknya adalah pada waktu aktivitas tidak mungkin salah satu sistem kardiorespirasi meningkat, maka yang lain akan meningkat pula. Di dalam suatu aktivitas fisik, kebutuhan otot akan meningkat dari keadaan normal. Ini menyebabkan tubuh akan mengoptimalkan sistem kardiorespirasi untuk memasok kebutuhan otot akan oksigen. Faktor-faktor yang mempengaruhi mencakup beberapa poin. Yang pertama, genetik. Jadi, daya tahan kardiovaskuler ini dipengaruhi oleh faktor genetik, yakni sifat-sifat spesifik yang ada dalam tubuh seseorang sejak lahir. Yang kedua, umur. Umur juga mempengaruhi hampir semua kebugaran jasmani pada manusia. Daya tahan kardiovaskuler menunjukkan suatu tendensi meningkat pada masa anak-anak sampai sekitar umur 20 tahun. Dan hal ini bisa mencapai semaksimal mungkin di usia 20-30 tahun. Yang ketiga, jenis kelamin. Jadi, kesegaran jasmani antara pria dan wanita ini berbeda karena adanya perbedaan ukuran tubuh yang terjadi setelah pubertas. Daya tahan berbeda. Daya tahan kardiovaskuler pada usia anak-anak antara pria dan wanita tidak jauh berbeda. Rata-rata wanita muda memiliki kebutuhan aerobik di sekitaran angka 15% sampai dengan 25%, yang dimana angka tersebut merupakan lebih kecil dari pria muda, dan ini tergantung pada tingkat aktivitas mereka. Yang keempat, kegiatan fisik. Kegiatan fisik ini sangat mempengaruhi semua komponen kesegaran jasmani, yang dimana kebutuhan fisik antara pria dan wanita itu sangat jauh berbeda karena tergantung pada kekuatan atau massa otot pada diri wanita dan pria tersebut. Latihan yang bersifat aerobik yang dilakukan akan memiliki dampak yang sangat positif, yaitu meningkatkan daya kardiorespirasi dan dapat mengurangi lemak tubuh. Contoh latihan yang pertama adalah fartlek. Fartlek sendiri adalah kombinasi antara lari pelan dan lari cepat yang bervariasi tanpa melakukan istirahat atau tanpa rest. Dapat biasanya dilakukan di lapangan, sawah atau ladang, dan daerah yang berbukit. Yang kedua, cross country. Lari jarak jauh melintas alam terbuka dengan kecepatan yang tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Contoh halnya seperti jogging, berjalan, bersepeda,
gerakan naik turun tangga dan berenang. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi latihan kardiorespiratori. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.